Di video Sila kali ini kita akan ngomongin soal hashtag tolak RUU TNI. R-nya bukan rancangan, tapi revisi. Tolak revisi Undang-Undang TNI. Ini lagi ramai sekali dibicarakan, jadi mari kita bahas sekarang. Kalau emang lu bener meninggalkan duduk dialog sama Harusnya orang-orang udah pada ngelihat video gue ngerespon video Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier ngerespon momen koalisi masyarakat sipil yang menerobos masuk ke rapat DPR yang lagi ngomongin revisi Undang-Undang TNI. Momen itu riuh sekali, ramai sekali, terus pada ngomongin ngapain kalian rapat diam-diam, kenapa diam-diam, kenapa nggak dengar? Wah, ramai banget. Diprotes sama koalisi masyarakat sipil, terus perwakilan dari koalisi masyarakat sipil didorong sampai jatuh, wah ramailah drama. Lalu Deddy Corbuzier bikin video. Video Deddy Corbuzier ramai. Ini sekali lagi, ya orang bebas lah ya untuk bilang gue ngebelain temen ya, karena emang temen kan. Tapi orang emang udah keburu sebel sama Deddy Corbuzier, sehingga dia ngomong apa juga udah pasti jadi salah mulut atau jadi jelek mulut. Dan B, gue rasa banyak orang berpikir Deddy Corbuzier itu melakukan itu atas kapasitas dia sebagai seorang influencer. Walaupun dia sebenarnya bilang, gue ngomong ini dalam rangka jadi staf sus. Dan video itu naiknya bukan di akun Master Corbuzier. Video ini naiknya di akun DC Kemhan. Deddy Corbuzier Kemhan. Yang followersnya cuma 200.000 sebenarnya. Ditaruh di situ. Cuman biasanya akun itu tuh isinya tuh dia dalam urusan jadi staf sus Kementerian Pertahanan. Lagi pakai seragam. Lagi tentara-tentaraan. Ada banyak, lalu lu bisa ngeliat kegiatannya dia, dan jadi memang kita jadi punya gambaran peran dia sebagai staf sus itu apa gitu. Dia kadang-kadang ikut rapat ngomongin soal gimana caranya berkomunikasi dengan baik kepada publik gitu ya, menggunakan internet untuk sosialisasi seperti apa. Kadang-kadang dia datang ke sebuah acara-acara, ketemu sama dari anak-anak sekolah, bahkan sampai ketemu sama tentara-tentara juga. Terus dia pernah ada kayak ngumpulin kayak sejumlah influencer gitu, karena ada satu foto. Ada Adri, ada Patrick, ada Coki Muslim gak ya? Ada yang lain gitu. Jadi kayak itu kerjaannya dia lah sebagai staf sus. Makanya ditaruhnya di situ lah, biar nggak ada di akunnya dia yang Master Corbuzier, karena followersnya juga banyak banget kan. Nah di situ dia keluarin, dan orang-orang tuh kayak lepas konteks, walaupun dia udah bilang bahwa ini gue lagi dalam rangka jadi staf sus ya. Dia ngomongin lagi. Dan ini untuk pertama kalinya nih gitu. Saya akan bicara sebagai staf sus Kemhan. Terus keluarlah pernyataan-pernyataan dia di video tersebut. Nah, gue dari ngeliat video itu, kegusaran gue itu udah langsung, kenapa dia disuruh ngomong gitu ya? Karena ada dua kemungkinan. Ada Deddy disuruh bikin video untuk menyikapi, lalu Deddy disuruh mikirin sendiri mau ngomong apa. Atau Deddy diminta sama Menhan
Pak Syafri Syamsuddin. Tolong dong bikin pernyataan dan bilang bahwa apapun yang mereka lakukan itu melanggar hukum tuh. Itu melanggar hukum, itu anarkis. Orang lagi rapat kok diganggu gitu. Mungkin. Besar kemungkinan yang kedua. Karena namanya juga militer ya. Semua itu kan chain command. Lu nggak ngelakuin hal-hal yang nggak gue suruh apa, ya itu yang ngelakuin gitu kan kurang lebihnya. Jadi kalau lu ngomong sama Dedi, sadarilah bahwa Dedi tuh kayak gitu disuruh. Jadi waktu gue ngelihat keresahan pertama kali gue adalah kenapa Dedi disuruhnya ngomongin soal itu ya? Karena poin-poin yang Dedi omongin itu layak untuk dipertanyakan. Kita ngomongin itu dulu, kita ngomongin itu, baru nanti kita ngomongin soal apa sih revisi Undang-Undang TNI ya? Dan kenapa orang mengkaitkannya dengan duifungsi ABRI era Orba? Karena memang momentumnya adalah momentum teman-teman koalisi masyarakat sipil menerobos rapat tersebut. Di video, Dedi bilang, kemarin DPR Komisi 1 ketika lagi rapat diganggu oleh orang tidak dikenal. Sampai situ aja udah salah. Sampai situ aja udah salah. Baru dibuka, udah salah. Salah banget lagi. Diganggu orang tidak dikenal, koalisi masyarakat sipil isinya kontras, Amnesty International, imparsial. Mereka udah fokus di aturan dan hukum, misalnya di perumusan undang-undang kritis tentang aturan dan hukum terkait polisi dan TNI. Sebelum Pak Menhan jadi Menhan. Pak Syafri belum jadi Menhan. Mereka udah lebih dulu fokus soal undang-undang terkait TNI dan polisi. Kalau ada orang yang tidak dikenal dalam urusan stakeholder ini, adalah Pak Menhan. Bapak yang baru. Beliau udah lama. Kok bisa sih Deddy Corbuzier disuruh bilang orang nggak dikenal? Kok bisa? Apa yang TNI perjuangkan dengan apa yang kontras, imparsial, Amnesty International perjuangkan sama kok. Untuk kebaikan rakyat Indonesia sama. Masyarakat. Track recordnya jelas ada. Walaupun memang saya akui, by the way, pause dulu. Orang suka bingung kadang-kadang gue ngomong pakai gue, kadang-kadang ngomong pakai saya. Kayaknya mereka nggak nangkep. Ketika gue lagi ngomong gue tuh lagi ngomong sama lu yang lagi nonton. Ketika gue berubah ngomong jadi saya, kayak di video itu, gue lagi ngomong sama Pak Menhan. Jadi kan gue jadi lebih sopan gitu. Saya dan Anda dan segala macamnya. Kembali lagi, play. Sebelum Bapak menjadi Menhan dan terlibat dalam perumusan undang-undang ini, orang-orang ini sudah terlebih dahulu terlibat dalam perumusan tersebut sebagai elemen masyarakat. Jadi mereka bukan orang tidak dikenal. Memang betul dalam tindak tanduknya, memang TNI kadang-kadang bersinggungan dengan kontras. Sama seperti kontras bersinggungan dengan TNI. Seperti misalnya 98. Kontras masih mempertanyakan tuh. Apa yang terjadi, mana kejelasannya, mana pertanggungjawabannya terhadap polisi dan terhadap TNI. Pria-pria bersenjata lah. Orang-orang bersenjata kalau nggak disebut pria. Tapi kalau disebut mereka orang tidak dikenal, itu mendegradasi dan menihilkan perjuangan orang-orang yang sedang membela rakyat Indonesia. Kalau TNI merasa senang membela rakyat Indonesia, ya mereka juga sama, jalannya beda. Masa karena jalannya beda, terus kemudian dibilang orang tidak dikenal? Masa disebut orang tidak dikenal? Baru mulai aja udah salah. Orang tidak dikenal. Munir meninggal karena sedang membela hak asasi orang Indonesia. Kok bisa dibilang nggak dikenal? Kok bisa? Itu hanya bisa kita tangkap dengan dua makna. Antara meremehkan atau tidak mengerti. Ya dong. Kalau misalkan ada kontras imparsial Amnesty International dibilang orang nggak dikenal, berarti Kementerian Pertahanan nggak ngerti mereka itu apa. Aneh dong, kok bisa? Atau Kementerian Pertahanan meremehkan.
meremehkan mereka, meremehkan peran mereka. Yang mana? Yang mana tuh? Karena tidak butuh waktu lama loh untuk kemudian masyarakat tahu koalisi masyarakat sipil itu isinya siapa aja. Udah dari lama orang ini mereka udah berjuang dari pasca reformasi kok. Justru kan gara-gara itu. Gara-gara pasca reformasi baru kemudian ini kan ada reformasi TNI, Polri gitu kan. Itu kan terjadi kan pasca reformasi. Gue tuh keganggu banget sama pernyataan orang tidak dikenal. Terus disebut yang melakukan pelanggaran hukum. Itu melanggar hukum. Gini aja deh. Kita debat lawan debat lah. Ada rakyat Indonesia menerobos DPR lagi kerja. Apakah rakyatnya yang menerobos DPR lagi kerja pelanggaran hukum, atau DPR yang harusnya bikin undang-undang untuk rakyat rapat diam-diam merupakan pelanggaran hukum? Kita bisa debat. Karena orang pengen tahu, ngapain lu rapatnya di situ? Kenapa nggak rapatnya di gedung DPR aja? Kan ada DPR TV itu. Beneran ini nggak bercanda. Ada lu bisa nonton rapatnya seperti apa. Kenapa harus di hotel? Lu mau melakukan apa? DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara logika, ini kan berdaulat ke rakyat juga, kepada yang milih. Kalau rakyat pengen tahu lu ngapain, masa disebut pelanggaran hukum? Kalau rakyat pengen tahu wakilnya lagi ngapain, masa disebut anarkis? Gue punya hak untuk nanya lu ngapain di situ. Orang lu pada dipilih sama rakyat. Tapi ketimbang ngomongin soal apa yang lagi dibahas di dalam, Kemenhan mengutus Deddy Corbuzier untuk memindahkan fokusnya kepada penerobosan itu. Dipindahin. Nah, gue balikin lagi di video gue. Makanya gue di lirik Mensrea itu ya, salah satu lagu Mensrea, lagu rap gue yang ada lu bisa dengerin di Spotify. Ada kalimat, tak peduli lawan atau kawan, bandit atau hartawan, ketahuilah orang goblok kusebut goblok. Tak peduli lawan tak kawan, bandit atau hartawan, ketahuilah orang goblok kusebut goblok. Mau orangnya gue kenal dan berteman, mau gue gak kenal, mau dia orang miskin, atau dia bandit, atau orang kaya, atau miliuner. Kalau gue ngelihat mereka melakukan sesuatu, atau membuat pernyataan sesuatu yang menurut gue ini mah nggak bisa dibiarin, nggak ada tentangannya, gue akan nggak bisa, gue marah. Fokusnya kok dipindahin kepada koalisi yang lagi menerobos masuk. Tahu nggak koalisi itu menerobos masuk kenapa? Koalisi itu pengen tahu lu ngapain. Kalau lu mau jawab pertanyaannya, kenapa rapatnya diem-diem. Jawab pertanyaannya. Karena katanya rapatnya bakal panjang dan capek, butuh istirahat. Goblok kali kita ya dipikirnya ya. Masa kayak gitu jadi jawaban sih? Gedung DPR itu didesain untuk rapat-rapat panjang. Sekarang gini deh. Mentok ini, anggota DPR nggak bisa ngelesnya. Mentok nih pasti dibilang. Tidakkah ada banyak rapat yang sama panjangnya, bahkan lebih panjang dilakukan di gedung DPR? Jawab pertanyaan gue. Ada. Lah kalau ada meeting-meeting yang sama panjangnya dan lebih panjang daripada yang kemarin dilakukan di hotel, dilakukan di gedung DPR, alasan lu apa? Apalagi? Butuh istirahat. Masing-masing punya ruang. Teman-teman gue anggota DPR, mereka cerita mereka tidur di ruangannya mereka masing-masing. Antar rapat. Ada rapat jam segini, ada rapat jam segini, tidur di antaranya. Masa itu sih jawabannya. Gue tuh nggak bisa terima gitu jawaban-jawaban tolol gitu. Gue nggak bisa terima bahwa usaha kita, rakyat Indonesia, untuk cari tahu wakilnya lagi ngapain, diubah, dikecilkan maknanya jadi sebuah penerobosan. Lalu hal-hal yang kita pengen tahu, yang membuat kita menerobos, kemudian nggak dibahas.
Pak Menhan nggak mengutus Deddy Corbuzier untuk menjawab, itu kenapa? Kan akhirnya Pak Dasko bikin pernyataan bahwa draft yang tersebar di internet itu salah itu semua. Padahal, dan bahkan Hasan Nasbi juga bilang, wah itu apa gitu pernyataannya. Pokoknya intinya dia bilang bahwa itu juga bukan dokumen asli. Padahal orang yang dapetin dokumen asli itu dapetnya dari laman resmi DPR. Dapetnya dari situ. Cuman sekarang udah nggak ada. Makanya tweetnya Hasan Nasbi juga dihapus tuh. Ya Allah. Kayak gini nih, kayak gini. Kayak di zaman yang semakin maju, rakyat yang semakin pintar, tapi politisinya tuh alasannya tuh masih alasan-alasan zaman dulu gitu. Alasan itu dipakai tahun 90-an mungkin kena tuh. Tahun 2005 pakai alasan itu ya nggak kemakan lah. Dan Pak Dasko bilang kan, kemarin itu nggak yang draft itu tuh bukan itu, yang tersebar tuh salah tuh semua tuh, hoax katanya. Karena cuman ngomongin 3 pasal yang berubah tuh yang baru, yang direvisi. 3, 27, 24 sama 34 atau 36 gitulah. Dikasih tahu. Terus pertanyaannya adalah, kalau emang cuman segini, lah terus yang gue baca di kumparan soal meetingnya panjang bakal butuh tempat istirahat, apaan dong? Katanya cuma 3. Kenapa kemudian jadi panjang? Dan kalau misalnya, bukan gitu Panji, 3 itu jadi fokus, tapi ada, ya makanya lu pakai Deddy Corbuzier untuk ngomongin kayak gitu. Pakai Deddy Corbuzier untuk ngomongin soal penerobosan. Mindahin fokus gitu. Kita lagi mau ngomongin ini, habis itu, wah parah lu, ini tau nggak kayak apa? Ini persis kayak waktu itu, sidangnya Pak Luhut dengan Haris dan Fathia. Ingat nggak? Gue recap nih. Haris dan Fathia bikin video YouTube yang ngomongin soal bisnis-bisnis para jenderal di Papua. Di tambang tuh. Harusnya kan nggak boleh. Tapi nanti kita bahas soal bisnis para jenderal. Harusnya nggak boleh. Dibahas tuh, termasuk ada bisnisnya Pak Luhut. Nah, Pak Luhut nggak terima, dibilang terlibat bisnis di Papua. Haris sama Fathia dituntut dibawa ke pengadilan sama Pak Luhut. Sidangnya terpisah lagi, Haris sendiri, Fathia sendiri gitu. Nah, di persidangan tersebut, Haris sama Fathia posisinya tuh, ya kalau misalnya lu nggak setuju, gua bilang lu punya bisnis di Papua, ya udah kita buka datanya aja. Ayo kita buka datanya. Sepanjang persidangan, akhirnya yang dipermasalahkan sama Pak Luhut berubah. Pak Luhut tersinggung karena disebut Lord. Digeser tuh substansinya. Inti dari permasalahannya digeser dari ngomongin soal bisnis para jenderal di Papua, digeser dengan saya nggak terima dipanggil Lord. Apa coba? Kalau bukan mencoba untuk mengalihkan perhatian dari apa yang harusnya jadi substansi dan jadi inti permasalahannya. Ketika udah jadi Lord, gue udah bilang, ini mah emang gak serius ini. Mukti itu dipanggil Lord happy. Lionel Messi dipanggil Lord happy, kenapa ada tersinggung dipanggil Lord? Nah, kemarin videonya Deddy juga kayak gitu. Menurut gua, kalau kita mau berprasangka baik, itu sangat tidak bijak. Dan kalau kita mau berprasangka buruk, itu jahat sebenarnya. Orang lagi nanyain apa, kemudian dialihin ke yang lain. Makanya gue, kok bisa Deddy Corbuzier disuruh sama atasannya untuk ngomong kayak gitu. Kok bisa sih, kok bisa. Dan nggak bisa gue biarin gitu. Nggak bisa gue biarin. Nggak bisa. Gue tahu Deddy lagi kerja, dan gue tahu dia lagi menjalani tugas. Makanya gue tuh mempertanyakannya kepada Pak Menhan kan. Gue mempertanyakan Pak Menhan, kok bisa gitu? Nggak bisa gue biarin. Harus ada yang nandingin. Sadari semua politisi di Indonesia. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu membuat sebuah pernyataan yang menurut saya
salah dan tipis-tipis jahat dan tipis-tipis menurut keyakinan saya mencoba untuk menipu, saya akan nggak bisa saya diemin, pasti akan saya respon. I just can't. I can't. Kenapa sih kita permasalahkan revisi Undang-Undang TNI? Karena pada suatu hari di masa lampau, kita tuh pernah dipimpin sama seorang presiden yang dulunya juga Jenderal TNI. Namanya adalah Maijen Soeharto. Ketika Soeharto memegang kekuasaan, namanya Orba disebutnya ya, Orde Baru. Eranya Soekarno Orla, Orde Lama. Ada lagi Organda. Itu militer itu sangat terlibat dalam urusan sipil. Sangat terlibat dalam urusan sipil. Saking terlibatnya, ABRI aja punya fraksi gitu di DPR. Jadi bayangin lo ada partai, tapi ini dulu era yang berbeda ya. Dulu kan ada, yang sekarang DPD, dulu kan namanya USDA, utusan daerah. Ada utusan daerah, ada utusan golongan gitu ya. Nah dulu tuh ABRI tuh ikut masuk tuh. Bahkan ABRI masuk ke kabinet, jadi menteri. Bahkan pada zamannya ABRI itu jadi kepala daerah. Jadi tentara tuh jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur pada zamannya. Nah, karena ABRI dan polisi ya, ABRI dan polisi ini bersenjata, akhirnya susah untuk, gue lagi mencoba untuk mencari kata-kata yang tepat nih, untuk nggak kesangkut UU ITE nih. Kita mesti taktis jadi orang kan. Ya intinya bayangin lu dipimpin atau lu bekerja, bermitra, berkoordinasi dengan orang bersenjata. Nah, jadi lu bayangin kayak gitu aja. Itu membuat susah sekali untuk kita meminta pertanggungjawaban, susah sekali untuk mengharapkan ada proses demokratis, susah sekali untuk berharap ada meritokrasi. Karena ketika lagi rapat, ada 2-3 orang yang bawa senjata. Udah pasti dinamikanya jadi beda. Alhasil pada masanya, korupsi ada di mana-mana. Kayak contohnya ya, ini kita baru-baru aja ngomongin korupsi Pertamina yang gila-gilaan kan. Ya, kita kan ngomongin korupsi gila-gilaan tuh, yang katanya kerugiannya tuh mencapai kuadriliun rupiah. Ya. Pertamina, dirut pertamanya itu jenderal tentara, jenderal TNI. Orang itu korupnya bukan main. Walaupun sampai dengan akhir masa jabatannya tidak pernah disidang dan terbukti bersalah, tapi semua orang tahu. Dan beliau itu cuma satu dari beberapa posisi-posisi strategis yang dipegang sama jenderal. Kendalanya adalah jenderal-jenderal ini karena bersenjata, susah banget untuk diminta, susah banget untuk dicek, susah banget untuk diselidiki, susah banget untuk diawasi. Karena pasang badan pakai senjata. Intinya, di eranya Pak Harto, korupsi itu gila-gilaan banget. Gila-gilaan banget. Dan tidak seperti zaman sekarang yang syukur-syukurnya korupsi itu ketangkep, terungkap gitu ya. Dulu tuh nggak pernah ada penangkapan, nggak pernah ada operasi tangkap tangan gitu, OTT. Nggak ada. Bukan karena nggak ada yang korup. Karena nggak bisa aja. Namanya juga para tentara semua gitu kan. Nah karena pemerintahan dijalankan saat itu oleh militer dan tidak ada meritokrasi,
inilah kemudian salah satunya yang, ini kalau kata orang-orang ya, kata yang ahli, gue mengutip aja. Ini yang pada akhirnya membuat perekonomian kita tuh sebenarnya lemah. Kelihatan kita lagi bertumbuh, tapi kita bertumbuh tuh pakai duit hutang. Lemah, nggak ada persaingan bisnis yang sehat, perekonomiannya nggak kuat, kronisme dan segala macamnya, roboh lah perekonomian berantakan. Akhirnya sekitar-sekitarnya Pak Harto nggak bisa nahan lagi, Pak Hartonya ditinggalin, Pak Hartonya sendirian, Pak Hartonya mundur. Pasca itu, direformasi tuh TNI. Dihilangkan peluang-peluang untuk duifungsi ABRI. Duifungsi ABRI itu ya punya peran militer sama punya peran di wilayah sipil. Supaya nggak kejadian lagi kayak dulu. Nah, hari ini revisi Undang-Undang TNI dikhawatirkan akan mengembalikan Indonesia jadi seperti era duifungsi ABRI. Nah, di videonya Deddy Corbuzier, dia bilang, nggak usah khawatir sama duifungsi ABRI. Duifungsi ABRI itu udah nggak ada, udah mati, rohnya nggak ada, jasadnya nggak ada, kata Deddy Corbuzier. Seperti yang diarahkan oleh Pak Menteri. Pernyataan itu seakan-akan kita harus percaya begitu aja. Kayak, udah tenang aja, duifungsi ABRI itu udah nggak ada, ngapain lu takut, udah nggak ada, itu nggak mungkin kembali gitu. Dia yang ngomong gitu, politisi ngomong gitu, menteri ngomong gitu, udah nggak ada gitu. Seakan-akan dia ngomong aja, kita percaya. Tapi pertama-tama kan kita berpegangan dengan draft yang kita temukan. Mereka nggak ngebuka sampai sekarang, setidaknya sampai video ini. Draftnya menyatakan, ini mah balik seperti zaman dulu lagi kok. Bahkan pada prakteknya, nggak usah direvisi, sekarang udah ada jenderal-jenderal TNI atau perwira-perwira TNI di posisi-posisi kementerian dan lembaga yang strategis. Persis seperti era duifungsi ABRI. Jadi kalau dibilang, nggak usah takut lah, udah nggak akan ada itu, ngapain lo mengkhawatirkan itu? Kenyataannya emang ada. Jawab aja dulu deh pertanyaan gue. Kenapa Maijen Novi Helmi Prasetya adalah Direktur Utama Perum Bulog? Kenapa Laksamana Pertama Ian Heriawan adalah Badan Penyelenggara Haji? Kenapa Maijen Irham Waroihan adalah Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian? Kenapa Marjen Mariono adalah Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan? Kenapa Mayor Letkol sekarang ya, Letkol Teddy adalah Sekretaris Kabinet? Kenapa? Padahal 10 kementerian dan lembaga yang boleh diisi sama TNI, nggak ada ini semua. Jabatan-jabatan ini gue bacain. Lu masih ingat ya, yang tadi gue bilang ya. Sekarang gue bacain lembaga dan kementerian yang di Undang-Undang TNI boleh ada TNI-nya. Nih, Menko Polhukam, ya, atau bukan Polhukam sekarang, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, wajar, ya, 1. Kementerian Pertahanan Negara, wajar ada TNI-nya, 2. Sekretariat Militer Presiden, wajar ada TNI-nya, 3. BIN, wajar ada TNI-nya, 4. Lembaga Sandi Negara, wajar, 5. Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas, wajar. Dewan Pertahanan Nasional, wajar, 7. Badan SAR Nasional, Basarnas, wajar, 8. BNN, ya oke lah. 9. Mahkamah Agung, oke. 10. Gue balikin lagi. Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Penyelenggara Haji, Perum Bulog. Mana? Mana? Nggak ada. Lu mau 1000 kali ngomong nggak ada duifungsi ABRI, jelasin itu apa? ABRI posisi sipil. Dui fungsinya. Kalau mau menggunakan Deddy Corbuzier, staf sus untuk urusan komunikasi, gunakan untuk menjelaskan ini. Moga-moga deh setelah video ini muncul, kemudian jadi ada penjelasan. Tapi jawab dulu ini apa? Kalau Letkol Teddy sih, sekarang dimasukinnya ke Sekretariat Militer Presiden tuh. Jadi nggak perlu berhenti dari jabatan. Tapi yang lain apa? Mendingan Deddy Corbuzier dipakai untuk menjelaskan
nasib-nasib beliau-beliau ini nih, Maijen Waryono, Maijen Irham Woraihan, Laksamana Pertama Ian Heriawan, Maijen Novi Helmi Prasetya, nasibnya beliau-beliau ini apa? Jadi berhenti kah? Mengundurkan diri kah? Karena nggak ada di 10 lembaga dan nggak ada di penambahan 6. Nah, di revisi Undang-Undang TNI yang tadinya 10 itu mau dijadiin 16. Ditambahin. Tambahannya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya mungkin TNI Angkatan Laut, mungkin karena resource-nya mau dipakai, walaupun sifatnya kan bisa koordinasi ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, masuk akal menurut gue. Basarnas, BNPB ya masih masuk akal. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT. Selisipan sama polisi nih. Bakamla, Badan Keamanan Laut. Oke. Badan Nasional Pengelola Perbatasan, BNPP. Ya oke lah. Mungkin resource-nya TNI dipakai di sana untuk di... Walaupun ya masuk akal lah. Kejaksaan Agung, ini agak-agak menurut gue. Nah, tapi bahkan tambahannya, nggak ada kan di sini kan? Nggak ada Kementerian Perhubungan, nggak ada Kementerian Pertanian, nggak ada Badan Penyelenggara Haji, nggak ada Perumbulok. Mana klaim bahwa itu bukan dui fungsi ABRI? Mana? Jadi, omongan-omongan politisi-politisi, nggak usah khawatir, udah nggak ada dui fungsi ABRI, itu gimana gitu? Gue mau percaya omongan lu. Lah ini apa? Ini lagi ngejabat. Dan saat ini, total ada 2.500 anggota TNI aktif yang ada di kementerian dan lembaga. 2.500. Gue nggak yakin semuanya ada di 10 yang udah disepakatin. Ini aja ada di... Ya kan kita mah, gue mah mikir logisnya aja ya. Kalau Kementerian Perhubungan aja Inspektur Jenderalnya Maijen Mariono, gue nggak ragu di bawahnya ada tentara lagi. Kalau Badan Penyelenggara Haji adalah Laksamana Pertama Ian Heriawan, gue nggak kaget kalau di bawahnya ada tentara lagi. Kalau Direktur Utama Perumbulok adalah tentara, nggak ragu gue di bawahnya ada tentara lagi. Gue balikin deh. Ini kan staf susnya ya, Deddy Corbuzier ataupun anggota DPR ataupun menteri, semuanya pada bilang, udah nggak usah takut lah, dui fungsi ABRI nggak akan ada lagi. Gue balikin lagi aja. Lu sendiri ngapain sih masih bahaya laten komunis? Udah nggak usah takut sama bahaya laten komunis. Komunis udah nggak ada, PKI udah bubar. Ngapain lu masih bisa bikin bahaya laten komunis? Ngapain? Nah, lu jawab dulu pertanyaan itu, baru lu bikin pernyataan gak usah khawatir sama dui fungsi ABRI. Gak usah khawatir soal gue parno terhadap hal-hal yang lu anggap gak ada. Lu aja masih parno sama hal-hal yang gue anggap gak ada. Ini loh hal-hal yang membuat gue tuh sangat menyayangkan. Ini orang-orang ini enak banget ngomong di depan umum karena dia pikir gak ada yang nentang. Ada yang nentang. Ngomong di depan umum seakan-akan nggak ada yang bisa ngasih perlawanan balik. Ada yang ngasih perlawanan balik. Gue cuma pengen orang-orang ini hati-hati aja kalau ngomong, mikir 2 kali lah sebelum ngomong. Soalnya ntar ada 1, 2, 3 atau 1 juta, 2 juta, 3 juta orang yang akan kesel karena dianggap bego. Kesel karena dianggap nggak bisa ngelawan. Nah, permasalahan dengan revisi Undang-Undang TNI itu bukan cuma masalah 10 kementerian dan lembaga menjadi 16 dan bukan cuma masalah 2.500 TNI aktif dan beliau-beliau yang tadi ada di jabatan-jabatan yang tadi gue bilang strategis itu. Tapi di revisi Undang-Undang TNI itu ada poin yang membahas bahwa anggota TNI yang melanggar hukum itu tidak disidang di persidangan hukum pidana umum, tapi cukup di Mahkamah Militer. Itulah kenapa tadi Mahkamah Agung dan Jaksa Agung jadi ada TNI-nya membuat gue, kenapa? Mau ngapain lu? Gue pikir tadinya karena TNI bakal bisa disidang di persidangan hukum pidana umum. Ternyata enggak ujung-ujungnya. Lah kalau misalnya nggak ada tentaranya di situ, lalu ngapain ada di Mahkamah Agung sama Jaksa Agung? Kejaksaan Agung. Kan kita jadi bertanya-tanya. Dan di luar itu,
Kenapa kalau TNI melanggar hukum, kemudian sekarang kalau misalkan yang ditembak adalah masyarakat sipil, kan masyarakat sipil pengen mendapatkan keadilan. Masyarakat sipil kan pengen itu orang mendapatkan hukumannya sepantasnya. Kenapa jadi sidangnya jadi internal gitu loh? Enak bener. Anggota TNI bikin kesalahan di mata masyarakat, tapi yang nyidang sesama TNI. Ngamuk lagi sebelah sini. Itu ibaratnya kayak kalau ada komika bikin kasus, kalau ada komika bikin kasus nih, ada komika bikin penganiayaan gitu, mukul mata orang sampai buta gitu misalnya. Terus stand up ini bilang, oke kalau gitu tenang. Kami akan sidang internal stand up Indo. Marah nggak lo? Marah lo pasti kan? Ada komika nih, misalnya aja, Lolo gitu. Dari stand up Indo pukul dulu tanya belakangan. Lolo misalnya, ketepok gitu, nonjok orang. Harusnya ini kan masuknya kan, kalaupun dibawa ke persidangan kan hukum pidana umum dong. Orang sipil ditonjok. Terus stand up Indo bilang, ya ini si Lolo, kami sidang internal, kami pastikan dia akan mendapatkan hukuman. Marah nggak masyarakat Indonesia? Marah kan? Sama persis. Kalau kemarin ada berita itu, TNI pura-pura mau beli mobil, kemudian orang dari dilirnya ditembak, mobilnya dibawa kabur. Yang kayak gitu-gitu harusnya di sidang umum dong, di sidang hukum pidana umum. Tapi dengan revisi undang-undang TNI, yang kayak gitu di sidangnya internal tuh di TNI itu. Lah, kenapa? Yang dibunuh masyarakat sipil kok. Lagi, di revisi undang-undang TNI ini, yang dicurigai terdapat di dalam pembahasannya adalah bahwa TNI bisa berbisnis kembali. Tadi kita ngomong di depan. Fathia sama Haris itu berkasus pertama kali itu ya gara-gara jenderal yang dicurigai berbisnis di Papua. Karena nggak boleh. Karena kalau misalnya yang berbisnis TNI, siapa yang mau mengusut ada kasus korupsi atau enggak? Nggak ada yang berani membawa senjata, makanya ujung-ujungnya pada masa itu emang pada akhirnya korup. Nah, sekarang mereka jadi bisa berbisnis lagi. Ini tuh sebenarnya tren ya. Kemarin, ormas agama boleh berbisnis, bisa ngurus tambang. Habis itu, kampus jadi boleh ngurus tambang, bisa berbisnis. Sekarang, TNI kembali berbisnis. Maksud gue, kenapa nih gitu? Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat masyarakat khawatir kalau pembahasan revisi undang-undang TNI dilakukan secara tertutup di sebuah hotel. Hal-hal seperti inilah yang membuat kita ngegerebek. Orang diam-diam. Nggak ada rapat. Makanya ini waktu itu di TikTok ada yang tolol tuh waktu itu. Mas Panji ini naif banget. Ini persis nih, gue baca aja deh. Gue baca aja. Gue nggak mau bilang dia buzzer ya. Bisa aja dia apa istilahnya? Bisa aja dia emang awam. Bang Panji polos amat. Masa revisi Undang-Undang Dasar TNI dan Pertahanan Negara harus diumumkan? Masa nggak ada rahasia negara yang tidak boleh dipublish? Pertama, dari nulis dipublish dipisah aja, gue tahu ini orang kurang nih sebenarnya. Tapi karena dia nggak bisa bedain undang-undang dan undang-undang dasar, ini orang emang nggak perlu didengerin. Karena pertama undang-undang dasar sama undang-undang beda. Kedua, undang-undang itu dibuat untuk siapa? Untuk kebaikan rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia mesti tahu undang-undangnya apa. Kalau misalkan undang-undang, ini rahasia loh, rakyat nggak boleh tahu, tiba-tiba jadinya represif, tiba-tiba lahirlah undang-undang yang menyatakan semua laki-laki harus gondrong, nggak boleh botak. Bingung gue, di penjara gue gara-gara botak. Mau gue punya rambut banyak juga tetap nggak ada orang sudah membotak, kecuali gue menanam rambut. Tapi maksud gue, undang-undang itu makanya dikerjain. Basic banget ini. Semua undang-undang itu disahkan atas kesepakatan DPR dan pemerintah. Pemerintah nggak mungkin mensahkan undang-undang sendirian. Harus ngobrol sama DPR. DPR nggak mungkin mensahkan undang-undang sendirian, harus sama pemerintah.
Kenapa seperti itu? Karena pemerintah yang mau bikin undang-undang untuk kebutuhan memajukan pembangunan, untuk memajukan Indonesia, itu harus diawasi undang-undangnya oleh rakyat. DPR itu rakyat, DPR itu bukan elit. DPR itu kita, cuma aja kerja di sono. Ada yang kerjanya di SCBD, ada yang kerjanya di gedung DPR. Rakyat aja. Ada yang kerja di Wijaya tuh, markas Comika. Ya rakyat aja udah. Nah, harus ada tektokan. Rakyat emang mesti tahu undang-undang yang dibikin sama pemerintah. Dan pemerintah juga pengen tahu apa ide undang-undang yang datang dari rakyat. Karena kan gue yang ngerjain, katanya. Jadi, adalah sebuah kesalahan berpikir, tolol, harus sebuah ketololan. Ketika berpikir undang-undang itu bisa dibuat diam-diam, enggak. Bahwa taktikalnya diam-diam, ya itu terserah deh tuh. Kalau menangkap teroris kan rakyat nggak perlu tahu. Nanti teroris ya ikut tahu, kan gitu. Nah itulah kenapa pada nerobos. Karena kita parno dengan posisi-posisi itu, karena pernah lu pikir Pertamina kayak gini tuh baru-baru aja? Dari dulu. Kan tadi gue cerita. Pertama kali Pertamina berdiri, dirutnya itu jenderal TNI. Ibnu Sutowo itu jenderal. Korup. Sampai sekarang. Berantakannya. Nggak bisa diawasi dengan baik. Kenapa? Karena pakai senjata. Nah sekarang mau dibalikin kayak gitu lagi. Ya wajar lah kita nerobos. Orang diam-diam ngomongin hal-hal yang kayak gini. Kita kan khawatir sama hal seperti ini. Rapatnya diam-diam, ya kita terobos lah. Orang nggak dikenal. Fuck that shit, man. It's fucking bullshit. It's the biggest fucking bullshit. Orang nggak dikenal. Kenapa kira-kira Pak Prabowo naruh banyak sekali jenderal di situ? Ada banyak kemungkinan. Gue nggak mau mengarahkan bahwa Pak Prabowo pengen korup. Enggak. Seminimalnya ini prediksi gue. Orang tuh kalau mau memimpin, itu mau memastikan bahwa semuanya itu seamless. Semuanya lancar, semuanya cepat, terkoordinir. Buat seorang mantan jenderal, maka lebih masuk akal kalau lingkungannya itu diisi sama tentara. Karena dia tahu bagaimana tentara bekerja. Dulu ya, lu cek aja. Dulu tuh gue punya video tahun 2019. Males milih Jokowi, satu video. Video selanjutnya adalah nggak ada alasan milih Prabowo. Itu dua-duanya rilis di satu hari yang sama. Males milih Jokowi, nggak ada alasan milih Prabowo. Di bagian nggak ada alasan milih Prabowo, gue bilang alasan terbesar untuk nggak milih Prabowo adalah karena gue nggak pernah ngelihat bukti beliau melakukan kepemimpinan sipil. Karena beliau belum pernah. Beliau tentara. Namanya tentara ya, lu ngomong A semua. Nggak ada kerjain A. Saya O aja, ketepok, udah pasti dah tuh. Nggak mungkin. Izin, kayaknya saya O aja deh. Nggak ada tuh. Ya gampang lah. Bukan gampang ya, maksud gue, ya beda lah. Kepemimpinan sipil lebih demokratis. Lebih punya ruang diskusi. Pertanyaan gue waktu itu, Pak Prabowo ini apa buktinya ya bisa melakukan kepemimpinan sipil? Gerindra kan partainya dia. Apa buktinya? Itu aja yang gue pengen tahu. Makanya gue nggak ada alasan. Masa gue mesti milih presiden yang nggak pernah punya track record kepemimpinan sipil? Nggak ada alasan milih Prabowo. Makanya setelah itu Pak Prabowo masuk ke kementerian, masuk ke Menhan, kepemimpinan sipil, punya track record. Tapi prediksi gue, ya beliau lebih nyaman, lebih enak, lebih gampang, lebih satset kalau sekitarnya militer. Itu prediksi gue. A, menggambarkan kemampuan kepemimpinan sipilnya Pak Prabowo. Seminimalnya Pak Prabowo sendiri nggak pede sama kemampuan memimpin sipilnya. Dan B, dinamika yang ada di pemerintahan itu lebih kepada ini perintah gue, udah jalanin aja, nggak usah banyak tanya.
Kalau lu bertanya sebenarnya yang diharapkan apa? Yang diharapkan tuh bukan cuma sekedar nolak. Makanya walaupun hashtagnya tolak revisi Undang-Undang TNI, video ini judulnya batalkan. Yang diharapkan batalkan, karena bisa. Bisa dari DPR-nya membatalkan. Biasanya sih istilahnya, apa ya kemarin gue ngobrol sama Fatia? Apa ya? Penangguhan atau penundaan atau apa gitu. Pengennya sih tapi pembatalan. Karena kata Fatia itu bisa terjadi dibatalkan sama antara dari sisi pemerintah atau dari sisi DPR itu bisa. Dan pernah terjadi sebelumnya. Anggota DPR kocak kayak kita nggak pernah ngeliat aja mereka meeting diam-diam sebelumnya. Kan udah pernah. Ya, kita kan udah pernah ngeliat ya. Ya udah. Kita sudahi dulu, moga-moga ini bisa menjelaskan kepanjangan videonya. Sampai ketemu di sila episode berikutnya. Miring pecinya biar kayak zaman founding father. Seperti biasa, silakan tulis di kolom komentar apakah ini perlu dirilis untuk umum atau tidak. Kalau menurut lo perlu, gua akan rilis. Kalau enggak, ya udah. Itu aja, makasih banyak. Bye-bye.